Kata Nabi SAW, tahukah kalian bagaimana manusia mengenalku pada hari kiamat? Sehingga memang aku memang jadi pemimpin anak Adam dan tidak ada kesombongan di situ. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka kata Nabi SAW, manusia nanti akan kepanasan di mahsyar, dibangkitkan dalam kondisi tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Ada yang sampai kakinya, ada yang sampai perutnya, ada yang sampai dadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Karena jenuhnya manusia menunggu lama, maka mereka pun mendatangi Adam lalu berkata, kau manusia pertama, kaulah ayah kami. Ya mohonlah kepada Allah agar datang mengadili kami, baik kami ke neraka atau ke surga. Mereka belum tahu neraka karena panasnya pada saat itu. Lalu dalam riwayat lain ditambahkan adalah Nabi SAW mengatakan karena matahari cuma berjarak 1 atau 2 mil dari mereka, gitu kan. Jadi ini bahasa 1-2 mil ini memang dalam hadis lafadznya begitu. Mil sangat dekat sekali. Ya sekarang saja bisa dikatakan jutaan mil mungkin ya, bahkan lebih daripada itu, sudah panasnya luar biasa. Bagaimana kalau seperti keadaan tadi yang disebutkan? Maka Adam pun berkata, saya sudah, hari ini Allah murka, belum pernah murka sebelumnya, dan saya sudah membuat kesalahan. Saya dulu dilarang memakan buah, lalu saya makan, gitu kan. Maka saya tidak berani, diriku sedikit, coba pergi ke Idris, lalu pergilah ke Idris. Idris juga dipuji-puji, tapi Idris tunjuk, cobalah pergi ke Hud, Saleh, Shu'aib, Ibrahim, Nuh, dan seterusnya, sampai tiba di Isa, dan Isa alaihissalam, kata Nabi SAW, tidak menyebutkan kesalahannya, dan dia cuma mengatakan, cobalah pergi kepada Muhammad. Lalu mereka pun datang kepada saya, dan pada saat itu, kata ulama hadis, suara orang-orang terbentang yang sedang bicara sama Nabi ini, terkenal semua orang di mahsyar, miliaran manusia dan jin mendengarkannya. Lalu mereka berkata, wahai Muhammad, engkaulah engkaulah Nabi terakhir. Allah menutup kenabian di tanganmu. Lalu disebutkanlah kelebihan-kelebihan Nabi SAW. Yang akhirnya membuat orang-orang di mahsyar semuanya tahu, oh ini Nabi terakhir. Karena mereka belum pernah ketemu, gitu kan. Dikenallah Nabi SAW, disebutkan semua kelebihannya. Allah memberimu kitab, ya, Allah jadikan engkau dengan umatmu menjadi saksi buat umat-umat selainnya. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah datang menghakimi kita, gitu kan. Kita ke surga atau ke neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, ana lahu, saya pemiliknya, saya pemiliknya. Lalu saya pun menuju ke bawah singgasananya Allah, arsy-Nya Allah, dan saya sujud. Dan Allahu a'lam berapa lama saya sujud. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membuka kepada saya kalimat-kalimat hamd, puji-pujian yang belum pernah dibukakan untuk orang-orang sebelumku. Lalu kemudian aku mendengar suara dari langit mengatakan, Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkatlah kepalamu, berikan syafaat pertolongan dan kau akan diterima. Lalu di sini beliau memberikan dua syafaat, syafaat ammah dan syafaat khassa. Ya, syafaat kubra dan syafaat sugura, banyak istilah yang digunakan. Tapi yang jelas ada syafaat umum agar Allah mengadili semua manusia pada saat itu dan jin. Dan ini syafaat Nabi SAW untuk semuanya. Yang kedua syafaat yang khusus untuk orang-orang yang beriman saja. Pertolongan Nabi SAW bila ada orang beriman yang kurang amal solehnya, lalu Nabi SAW membantunya dan seterusnya, ditolong oleh Nabi SAW. Inilah yang disebutkan dalam hadis tadi tentang masalah syafaat Nabi SAW.